Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudas Maulana dan saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirangkai secara terstruktur oleh guru agar mampu mewadahi seluruh kebutuhan belajar murid yang berbeda di dalam kelas atau di area sekolah. Karena murid sejatinya mempunyai kodrat yang berbeda, maka kita harus mewadahi kodratnya masing-masing. Seperti dalam modul 1.1, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru bertindak sebagai fasilitator dan memfasilitasi keunikan yang ada pada masing-masing murid. Seperti dalam modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu perlu strategi pembelajaran yang tepat, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah diferensiasi materi ataupun cara mengajar ataupun materi yang disajikan, baik itu secara audio ataupun visual ataupun materi peminatan tema yang disukai oleh siswa. Dan diferensiasi proses adalah diferensiasi cara mengajar atau proses belajar siswa. Sedangkan diferensiasi produk adalah diferensiasi hasil belajar siswa, baik itu secara audio ataupun secara visual, sehingga dapat memetakan dan memenuhi kebutuhan murid. Maka dasar pemetaan kebutuhan belajar murid yaitu 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah pengetahuan atau kemampuan kognitif siswa sebelum mempelajari materi tertentu. Misalnya, dalam diferensiasi konten, ada murid yang memiliki background knowledge yang sesuai dengan konten materi pelajaran dan memiliki high order thinking skill atau pemikiran tingkat tinggi, sehingga dalam kognitif dia lebih mampu dan lebih siap dalam menghadapi materi tersebut. Ada juga murid yang kurang ataupun belum mempelajari dan menguasai materi apapun, maka jumlah bantuan guru kepada murid disesuaikan dengan kemampuan atau kesiapan belajar siswa atau murid. Yang kedua yaitu pemetaan minat belajar murid. Guru perlu menentukan minat belajar murid. Dalam hal ini minat bermakna luas, bisa jadi berkaitan dengan minat atau kegemaran siswa dalam ketertarikan kepada pelajaran tertentu atau tema tertentu, atau minat yang berkaitan dengan cara belajar murid atau tipe belajar. Ada audio, visual, seperti dalam pembuatan produk juga ada yang suka ditulis, ada yang suka melalui rekaman, ada yang suka melalui poster dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kesiapan profil belajar murid. Profil belajar murid lebih kepada bagaimana murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang beragam atau bervariasi. Contoh dalam diferensiasi proses, untuk murid dengan gaya belajar visual, maka mereka akan nyaman apabila belajar dengan slideshow dari PowerPoint. Dengan 3 pemetaan tersebut, maka akan terwujud pembelajaran berdiferensiasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini akan membantu guru dalam mewujudkan visi guru penggerak seperti dalam modul 1.3, yaitu mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena dengan pembelajaran diferensiasi, maka siswa akan menjadi salah satu dalam profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi siswa yang kreatif karena bertumbuh dengan kodratnya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing.
Dan seperti dalam modul 1.4 bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi maka akan tumbuh budaya positif karena siswa dapat menjadi pribadi dan membentuk kebiasaan positif dengan dorongan internal dari dirinya sendiri. Karena anak-anak atau murid-murid difasilitasi atas dasar keunikannya masing-masing dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.